Halo, kita kali ini akan belajar membuat aplikasi tanpa coding memakai Bolt New. Bolt New adalah sebuah aplikasi di mana kamu bisa memerintahkan AI untuk membuat aplikasi apapun, bagaimanapun, dengan settingan yang seperti apa, itu semuanya bisa. Ini bagus bagi kamu yang tidak bisa programming tapi ingin membuat aplikasi, dan juga kamu yang tidak mau pusing untuk membuat sebuah aplikasi. Oke, saya kira cukup. Kamu tonton, tolong jangan di skip dan tonton sampai habis. Terima kasih, lanjutkan videonya. Di sini kamu yang baru gabung bisa belajar membuat aplikasi dari nol meskipun kamu tidak tahu bahasa pemrograman, dan juga kamu tidak bisa mempelajari dari nol karena mungkin kamu diburu waktu, kamu diburu tugas kuliah, atau mungkin kamu hanya ingin meningkatkan skill kamu. Oke, kita langsung saja. Kali ini kita akan belajar hal yang luar biasa, yaitu kita di sini akan mengenal lebih dalam mengenai fitur dan batasan di platform AI, yaitu Lovable dan Bolt New. Sebelumnya saya akan membuka Bolt New. Bolt New. Untuk Bolt New itu alamatnya adalah bolt atau .new ya, jadi bolt.new. Dan untuk Lovable alamatnya adalah lovable.dev. Lovable.dev. Ini Lovable dan ini Bolt New. Dua-duanya itu sebetulnya hampir mirip, bahkan mungkin bisa dibilang sama. Yang membedakan adalah fitur-fiturnya dan beberapa nanti ketika kita bekerja itu kemudahannya ya, simplisitasnya itu berbeda. Jadi untuk Bolt ini memang dia powerful karena Bolt ini dibuat oleh StackBlitz. StackBlitz adalah perusahaan yang sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam membuat environment untuk coding online. Jadi semacam kayak perusahaan yang membuat jasa kepada kita, di mana kita bisa membuat aplikasi dengan coding tanpa harus men-setup di komputer atau laptop kita, tapi memakai StackBlitz. Nah, Bolt New ini adalah produk dari StackBlitz. Kalau Lovable ini perusahaan baru, dia memang ini adalah produk pertama mereka, dan produk pertama yang luar biasa karena menurut saya fiturnya serta kemudahan penggunaannya itu sangat membantu kita sekali. Kita akan belajar mengenai batasan dari kedua platform ini, platform pembuat aplikasi AI ini, dan kita di sini bisa mempelajari apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang membatasi kamu dalam membuat aplikasi memakai kedua aplikasi AI ini. Untuk pertama kita akan ke Bolt New. Bolt New itu dia sebetulnya, kalau kamu yang mengikuti video saya dari pertama, dia itu luar biasa karena Bolt New ini dia sudah menyediakan bantuan AI untuk mengcoding, menyiapkan berbagai macam keperluan environment coding kita, bahkan nanti juga mendeploy atau menaruh aplikasi kita di live server. Jadi dari kamu yang tidak bisa apa-apa itu kamu bisa membuat, merancang, membuat, bahkan nanti mendeploy aplikasi dari nol sampai jadi dengan bantuan Bolt New. Dan di Bolt New itu dia ada berbagai macam bahasa pemrograman web yang didukung, tapi terutama di sini semuanya memakai bahasa pemrograman JavaScript sebetulnya ya. Tapi hanya beberapa framework JavaScript yang besar-besar itu semuanya sudah bisa disupport oleh Bolt, karena Bolt ini menggunakan kecerdasan buatan. Kalau tidak salah Bolt ini memakai kecerdasan buatan dari Cloud ya, yaitu Cloud 3.5 atau Cloud Sonnet, yang dimana Cloud 3.5 ini adalah kecerdasan buatan yang sangat luar biasa, bisa membantu kita dalam berbagai macam bahasa pemrograman, apalagi JavaScript. Dia mensupport berbagai macam platform framework, yaitu seperti Astro. Untuk build dia memakai untuk full stack dia Next.js, NativeScript, Nuxt.js, dan lain-lain, Svelte dan lain-lain. Nah, tentunya di sini kamu kalau yang sudah tahu pemrograman kamu bisa memilih. Cuman ada beberapa batasan dalam Bolt, yaitu sebelumnya kamu harus membuat
yang namanya project requirement dokumen. Jadi kamu harus tahu apa yang mau kamu buat dan itu kamu tuangkan dalam sebuah tulisan project requirement development, project requirement dokumen. Jadi dokumen requirement project, dimana kamu tuh tahu proyek itu kamu mau buat itu nanti fitur-fiturnya apa, batasan-batasannya apa, dan terus juga nanti langkah-langkah yang pertama apa. Ketika kamu bekerja dengan Bolt itu kamu usahakan kamu men-setting dulu yang namanya database, karena nanti database itu ketika tampilan itu dia bagus tapi databasenya tidak berjalan itu tidak bisa. Sebagai contoh di sini saya mau memberikan contoh. Kita akan buka Supabase saya. Supabase saya ini ada 2 proyek karena saya memakai Supabase yang free. Bagi kamu yang belum tahu Supabase itu apa sih? Supabase itu adalah database, layanan database online. Jadi kamu kalau yang awam dengan pemrograman, kalau kita membuat sebuah program, sebetulnya program atau aplikasi kita itu hanya tampilan saja. Tampilan yang memudahkan user untuk berinteraksi atau mengelola database. Jadi sebetulnya semua aplikasi kita itu dia hidupnya di dalam database, data-datanya, dan yang mengelola atau menampilkan itu adalah front end, yaitu bagian depan. Database itu dia menyimpan data-data kita. Nah, di sini bagi kamu yang ikuti video kemarin, kita punya database yang menyimpan data produk kita, yaitu database untuk produk Albay Handicraft. Di sini ya bisa kamu lihat dari video kemarin ya. Terus kita juga di Supabase kita itu kita punya database lain di sini. Database untuk listingan bisnis ya. Jadi nah, ini database ini. Nah, terus bagaimana caranya kita connect ke database? Ini saya membuka database ini untuk biar mempermudah. Database ini akan saya ganti namanya saja, biar membedakannya gampang. Nah, ini kita beri nama listing bisnis. Untuk ID ini jangan dirubah karena ID ini unik. Jadi database ini dia kalau nanti Supabase dan Bolt itu atau Lovable itu sudah connect dengan database, dia akan membedakannya memakai ID ini. Kalau ini itu untuk dibaca manusia, jadi untuk membedakan. Tapi kalau ID ini tuh diharapkan sama, dan memang untuk merubahnya sangat sulit sekali karena ID ini itu pengenal unik, jadi jangan kita rubah, dan memang tidak bisa kita rubah kecuali dengan cara tertentu. Nah, di sini kalau kamu di Bolt, kamu bisa melihat proyek-proyek yang kamu miliki. Itu setelah kamu login memakai GitHub, lah itu nanti di sebelah kiri bawah ini ada ikon, di sini kamu bisa melihat. Yang paling penting di sini adalah di bagian setting. Di bagian setting ini kamu bisa melihat token ya. Token ini apa? Token itu adalah batasan kamu. Jadi nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk Bolt itu kamu dibatasi 150.000 token per hari dan 1 juta token per bulan. Token itu apa sih? Token itu ya semua, dari mulai huruf, karakter, kata-kata, tanda baca yang kamu perintahkan ke AI. Jadi semakin rumit perintah kamu, token yang terpakai akan semakin banyak. Tapi semakin sederhana, tentunya token yang terpakai itu akan sedikit. Nah, itu salah satu batasan kalau kita memakai Bolt. Jadi sehari kita dibatasi 150.000 token dan per bulan 1 juta. Mana yang tercapai lebih dulu? Jadi kalau kamu sudah memakai 1 juta, berarti kamu pada bulan itu sudah tidak bisa menggunakan Bolt. Nah, ini salah satu kekurangan Bolt karena dia ada batasan token bulanan. Nanti untuk Lovable dia berbeda lagi. Kita sekarang coba membuat proyek baru saja biar tidak bingung bagi kamu yang baru.
Sini saya mau membahas mengenai cara connect ke database. Nah, di sini kamu setelah login, lihat di sidebar sini dengan cara mengarahkan mouse kamu ke foto profil kamu, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah proyek-proyek kamu yang lain yang dibuat. Ini proyek-proyek saya dari November 2024 sampai kemarin hari Senin. Nah, di sini saya mau membuat proyek baru, berarti kita klik Start New Chat. Nah, Start New Chat di sini saya akan mencoba untuk connect dengan database yang sudah ada, yaitu database listing bisnis ini. Kita akan bandingkan nanti dengan Lovable untuk kemudahan connect ke database-nya. Kita perintahkan dia untuk connect ke database Supabase kita. Perlu kamu ketahui sebelumnya, Supabase itu dia memakai PostgreSQL sebetulnya. Bagi kamu yang di bidang pemrograman tentu sudah tahu ada namanya MySQL, PostgreSQL, SQLite. Nah, untuk Supabase itu sebetulnya dia adalah PostgreSQL. Jadi semua settingan-settingan dan hal-hal lain itu sama seperti kalau kamu menghosting PostgreSQL. Kita klik connect ya, dibaca perintah ini, ditiru sama persis. Lalu apa yang terjadi biasanya? Ya. Nah, di sini dia akan memerintahkan kita untuk mengeklik connect to Supabase button di atas. Nah, ini makanya kenapa tadi saya memakai proyek baru, karena kalau proyek yang lama dia sudah connect dengan database kita yang ini. Jadi nanti kita untuk mengulangi lagi itu nanti agak sulit ya. Tapi kita kalau membuat proyek baru kita bisa merubah settingan-settingan dari awal. Terus dia nanti akan melakukan semua yang diperlukan. Ini nggak perlu kamu baca. Ini karena ini nanti pekerjaan dia. Setelah ini selesai nanti saran dia itu ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Tapi ini sebetulnya dikerjakan oleh bot. Kita hanya cukup memerintahkan dia, yaitu kita harus setup Supabase client dan lain-lain. Nah, ini yang penting yang kita lakukan pertama adalah ini connect ke Supabase. Nah, ini di sini ada tulisan seperti ini. Kenapa? Ini bukan batasan dari bot, tapi batasan dari Supabase. Di mana Supabase itu dia membatasi kita hanya untuk memiliki 2 proyek gratis. Caranya kamu lihat di Supabase ini, di pojok kanan atas ini kita bisa melihat kita udah ada 2. Solusinya bagaimana? Kita bisa coba klik connect. Nah, di sini tetap tidak bisa, berarti kita cancel dulu. Lalu kita delete database kita yang connect ke Supabase sebelumnya. Karena apa? Karena dia membaca semua database kita di Supabase ini dan si bot ini mencoba membuat database baru. Sedangkan di Supabase yang gratis itu free selamanya tanpa batasan apapun, tapi hanya ada boleh 2 database. Kalau bot mau membuat baru, otomatis dia di sini ada 3, itu tidak bisa karena Supabase-nya menolak. Caranya berarti kita delete proyek-proyek kita yang lama. Coba kita delete proyek kita yang ini nih, yang lokal bisnis, dengan karena ini sebetulnya sama database yang dipakai itu database ini. Kita delete saja dengan cara kita buka ini sidebar ya. Di sini kita buka, lalu kita arahkan ke proyek ini. Delete. Chat deleted itu artinya kita mendelete proyek sama saja. Berarti kita mendelete proyek di bot yang connect ke database ini. Diharapkan nanti kalau kita membuat connect ke Supabase ini, nanti dia membaca database yang sudah ada. Bagaimana? Apakah bisa? Kita cek. Biasanya ada peringatan lagi. Nah, ada peringatan lagi habis ini. Ya. Nah, di sini kita harus mengulangi lagi. Kita cancel. Lalu kita lihat di sini. Nah, kita coba perintahkan dia use
Tuh, kita perintahkan untuk membuat proyek yang lain dari Supabase. Nanti dia akan mengambil alih langkah. Nah, kita di sini dia sudah bisa kita coba, katanya dia kita tinggal klik connect to Supabase, tapi dia nanti akan memilih proyek yang sudah ada katanya gitu. Jadi nggak akan membuat proyek baru. Kita coba dulu, tapi kamu perlu perhatikan kalau dia masih di code ini tadi masih proses seperti ini, sebetulnya itu belum selesai. Jadi istilahnya belum total selesai. Kamu tidak perlu tahu apa yang terjadi dan tidak akan saya jelaskan secara detail, tapi intinya ini belum selesai. Nah, caranya kita berarti kita lihat connect ke Supabase apakah betul dia muncul. Tetap saja tidak bisa. Nah, ini salah satu batasan dia untuk Bolt ini. Dia memang setiap membuat proyek baru, kalau kita connect ke Supabase, kita tidak bisa tanpa membuat proyek di Supabase juga, proyek baru juga. Jadi di sini intinya batasan yang salah satunya selain tadi itu, batasan kedua yaitu dia untuk membuat proyek baru di Bolt, dia harus membuat database baru di Supabase. Apakah ini tidak bisa memakai database lain? Itu sebetulnya bisa saja. Karena sebetulnya database ini itu adalah sebuah pilihan. Jadi tidak harus memakai Supabase. Kita bisa memakai yang lain. Nah, di sini tapi kita akan mencontohkan memakai Supabase. Caranya bagaimana? Di sini caranya kita kembali ke sidebar kita. Lalu kita disconnect di sini. Nah, kita coba lagi untuk connect ke Supabase. Nah, dia nanti akan meminta akses ya kan. Kita akan diulangi lagi seperti kemarin pertama. Dia ini sudah sukses. Lalu caranya bagaimana? Caranya ya terpaksa kita tidak mau atau tidak bisa tanpa menghapus proyek yang sudah ada di sini. Ya, proyek yang sudah ada di sini harus kita hapus. Berarti kita akan menghapus proyek listing bisnis ini. Kita kembali ke Supabase, lalu kita pilih proyeknya, lalu di proyek setting, delete proyek, kita confirm, copy, kita pastekan di sini. Jadi untuk mendelete proyek kita harus mengetikkan nama proyek itu di sini. Nah, dia sudah berhasil kita hapus. Lalu kita ulangi lagi, connect ke Supabase. Kali ini saya yakin tidak akan muncul peringatan karena proyek kita sudah kita hapus satu, jadi kita masih bisa membuat proyek baru di Supabase 1. Nah, ini dia, kamu perhatikan ini tulisannya creating project karena dia membuat proyek di Supabase untuk kita. Kita tunggu dulu dia membuat proyek untuk kita. Karena dia akan membuat, bukan hanya membuat proyek baru, tapi dia men-setting autentikasi dan dia akan membuat klien di proyek kita ini. Jadi sebenarnya dia akan membuat codingan untuk full total connect ke proyek kita. Nah, sekarang kita bisa klik view proyek. Ya, ternyata sudah ada di sini proyek baru. Kita cek di dashboard Supabase. Nah, di sini sudah ada proyek baru.
namanya XP ini kita perhatikan belakangnya XP apakah sama. Jadi ini proyek yang dibuat di Bolt ini dia otomatis sekarang ada di Supabase ya. Terus kita di sini akan membuat autentikasi. Kita kopikan saja di sini. Lalu kita paste. Autentikasi itu apa sebelumnya? Jadi nanti kalau aplikasi tentunya ada namanya anggota, ada member. Ada member itu dia sebagai admin, ada juga member sebagai anggota biasa, dimana nanti kita akan membuat situs untuk listingan bisnis. Jadi untuk situs yang melisting bisnis di suatu daerah, jadi kayak direktori bisnis. Nah di sini tentunya ada member, dia bisa memposting bisnisnya dia. Nah sebagai member tentunya harus ada login. Jadi login itu, nah itu namanya autentikasi, authentication dalam dunia pemrograman itu. Authentication itu artinya login, lupa password dan lain-lain. Kita biarkan dia yang men-setting untuk kita, tidak perlu kita. Nah nanti dia akan memberi perintah kepada kita. Di sini dia juga sudah membuat form loginnya sekalian. Jadi untuk sementara aplikasi kita ini halaman depannya form login, jadi orang harus login dulu. Nah di sini ada beberapa yang perlu kamu lakukan. Kamu harus membuat user admin, karena di sini belum ada user admin. Kamu bisa berlangganan aplikasi streaming. Kita di sini bisa memerintahkan dia membuat user admin. YouTube Premium hanya Rp69.000 untuk keduanya. YouTube Premium, coba 1 bulan gratis. Kamu postingan saja. Buat admin user di autentikasi dengan email saya, consumer ID dan password admin 123. Kita sekalian mau nyuruh dia untuk membuatkan admin user ya. Jadi nanti tidak perlu kita setting sendiri ya. Jadi karena nanti kalau kita men-setting sendiri itu agak rumit, harus kita pakai SQL. Kita apply change. Nah sekarang kita cek di Supabase apa benar sudah ada admin user. Kita di autentikasi ini. Nah di sini kita cek di Supabase belum ada. Kita refresh coba. Terus. Maaf. Ini email sudah nganu. Kita cek ada kesalahan di mana. Coba. Kita lihat di sini.
Oh maaf, kita harus mendaftar dulu ternyata. Nah ini makanya di sini kamu harus memperhatikan beberapa output dari dia. Ya, jadi di sini kita harus mendaftar pakai ini passwordnya juga. Sign up. Ya ternyata berhasil, kita sudah berhasil mendaftar, dan katanya dia kalau kita sudah mendaftar pakai ini sign up, otomatis akun kita ini akan jadi admin. Coba kita lihat di autentikasi. Oh iya, ternyata sudah ada. Kita lihat detailnya. Ternyata di data kita yang di Supabis kita belum sebagai admin. Kita di sini di out user itu ternyata kita belum sebagai admin. Apakah di sini mungkin di data? Kamu lagi nonton YouTube, tapi kamu tahu nggak kalau ada aplikasi YouTube Music di mana kamu bisa temukan musik baru cuma dengan sekali swipe? Ya, dapatkan YouTube Music Premium. Nah, di sini berarti kita bisa membuat perintah baru ke dia. Meet user with ID. Jadi kita tadi melihat user kita itu ini ya, ID-nya ini kita lihat di sini bisa, atau di sini juga bisa. Nah, di sini kita merintahkan user dengan ID itu sebagai admin. Ya, jadi dia memakai is admin function to grant admin privilege to their specific user. Perlu kamu ketahui kalau dia meminta input kita seperti tadi, apakah kita apply dan lain-lain, itu nanti di sini chatnya itu tidak bisa. Jadi kita harus mengklik apply atau kita harus batal dulu. Kita coba apakah di sini sudah ada is admin. Kita refresh. Ya, di sini is admin sudah ada, dan di sini kita true. Raw user metadata kita di sini admin, dan di sini kita true. Oke. Jadi kita sudah bisa menambahkan user sebagai admin. Ya. Lalu kita tadi sebelumnya dia memberi masukan ke kita untuk membuat langkah selanjutnya setelah kita membuat autentikasi, kita membuat namanya database table. Ya, jadi kamu perlu saya sarankan untuk memakai Bolt ini, kamu ikuti saja apa yang dia sarankan, karena kalau kita meloncat-loncat sesuai keinginan kita, Bolt ini kadang-kala bingung, nanti malah isinya hanya error saja. Sedangkan kita dibatasi per hari 150 token. Kalau kamu ingin melihat sudah berapa token kamu yang terpakai, kamu bisa lihat di sini. Nah, token kita ini sudah terpakai separuh. Jadi mungkin nanti untuk video tutorial ini kita nggak bisa sampai panjang. Kita coba menyuruh dia membuat database table karena token kita sudah hampir separuh untuk hari ini.
Buat database table yang perlu untuk situs bisnis listing. Jadi bisnis listing itu situs yang menampilkan bisnis-bisnis lokal. Jadi bisnis-bisnis lokal yang diperlukan untuk situs bisnis lokal. Bisnis lokal itu nanti kayak restoran, kafe, jasa, itu nanti situs kita akan menampilkan itu. Nah, kita nggak perlu nyeting satu-satu. Kita suruh dia untuk membuat lokal bisnis listing skema. Jadi dia yang akan merancang ya. Jadi ini hebatnya dengan AI itu, kita nggak perlu memikirkan satu persatu apa yang diperlukan. Dia sudah tahu hal-hal yang penting. Kita tinggal apply saja. Nah, ini seperti ini, harusnya sudah ada database dalam table ini, sudah ada database. Nah, kalau kamu masuk ke tabel editor tapi kamu tampilannya kok ternyata seperti ini, bukan tampilan data-data yang kamu perlukan, ini jangan bingung karena ini kita masih membuka out skema. Jadi skema database-nya kita bukan yang itu tapi yang publik. Nah, di sini sudah terbuka. Ya, jadi di sini sudah ada berbagai skema yang diperlukan untuk sebuah bisnis listing ya, bisnis listing. Dari mulai bisnisnya itu sendiri, jadi nanti ini menyimpan data-data bisnisnya. Nah, ini kategori bisnisnya, review, jam bisnis, jam bukanya, ini bisnis kategori ya. Jadi nanti kita nggak perlu nyeting satu-satu. Nah, kita lihat untuk tabel ini apa yang masih kita perlukan. Kalau sudah tidak ada yang kita perlu rubah, kita ikuti saja. Tapi ternyata di sini masih belum lengkap. Sebelumnya kita lihat dulu token kita masih berapa. Kita buka lagi sidebar, terus kita lihat setting. Masih lumayan, nanti kita masih bisa sekitar 50 token, 60.000 lagi. Berarti kita bisa meminta bantuan dia untuk hal yang selanjutnya, yaitu kita akan meminta dia untuk menambahkan ini. Kamu perhatikan dan kamu pause dulu, bisa kamu tiru perintahnya. Kita di sini tadi di kolom di tabel bisnis belum ada kolom untuk menyimpan gambar. Kita di sini meminta dia untuk membuat kolom untuk menyimpan gambar. Tentunya nanti namanya bisnis harus ada fotonya ya. Jadi misal kafe harus ada fotonya, harus ada galeri fotonya dan lain-lain. Kita meminta dia untuk menyeting itu semua. Dan jangan lupa nanti filenya itu diuploadnya kan di Supabase juga. Nah, itu kita harus untuk menyimpan image ya. Jadi kita klik. Kamu perhatikan dan kamu paste seperti ini, sama persis. Nah, kita lihat dulu. Nah, dia di sini sudah membuat kolom baru, yaitu kolom feature image dan image gallery. Terus juga dia akan men-setting paket baru, yaitu business image. Ya. Ya, jadi nanti dia sudah men-setting yang diperlukan. Kita klik apply change. Ini seperti biasa, kalau kita harus apply change di sini kita nggak bisa ngetik baru karena nanti akan merusak apa yang sudah dia rancang. Jadi kita terima dulu apa yang sudah dia rancang, baru kita bisa cek baru.
Nah, di sini dia sudah mau setting paket itu seperti tempat untuk mengupload image. Nah, terus nanti tempat mengupload itu akan ditampilkan di feature image ini. Maksudnya apa? Ini kita perhatikan. Nah, ini di sini. Ini nanti itu hanya menampilkan teks, jadi tidak gambarnya tampil di sini, tapi teks, di mana itu teks itu berisi link ke paket, Jadi paket itu nanti akan menampilkan gambar dari sini. Nah, ini storage ini. Nah, ini sudah dapat business image ya. Ya, jadi paket ini untuk penyimpanan gambar, file dan lain-lain. Oke. Kita lihat token kita. Token kita hampir habis. Nah, sekarang kita coba apakah ini nanti token kita cukup. Kita akan membuat formulir untuk mengupload bisnis baru. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me Kita di sini akan menyuruh dia untuk membuat halaman menambahkan bisnis baru, termasuk untuk menampilkan feature image atau mengupload feature image dan image gallery. Ya, kita copy saja biar nggak usah ngetik. Kita nyuruh dia untuk buat halaman baru untuk menambahkan bisnis. Jadi nanti termasuk formulir untuk mengupload feature image dan image gallery. Maksudnya apa? Jadi kalau orang di sini sudah jadi member, dia bisa mengupload bisnisnya, termasuk nanti dia mengupload gambar-gambarnya ya toh. Kita tunggu dulu dia berproses. Kita lihat add router to the router. YouTube Premium adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. Satu paket langganan, 2 aplikasi. Coba 1 bulan gratis. like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Only one.
Nah, di sini dia sudah menambahkan tombol untuk kita menuju halaman menambah bisnis. Tapi ingat di sini kita perlu login dulu tadi. Dan ini kita sudah login, jadi di sini kita akan bisa mengklik. Nah, di sini sudah ada. Kita coba dulu ya, siapa tahu ini sudah bisa berfungsi. Kalau ini kita form ini kita sudah berfungsi, nanti data akan masuk di database di sini. Kita coba. Kita upload gambar, coba. Untuk gambar ini jangan terlalu besar-besar karena nanti akan memakan space ya. Terus image gallery juga kita coba. Oh ya, maaf. Ternyata di sini ada masalah, kita attempt fix karena kita belum menambahkan kolom kategori. Ternyata di sini bot dia lupa belum menambahkan kolom kategori, padahal di sini bisnis ini ada namanya kategori. Jadi di sini kita harus membuat kategori dulu biar nanti bolt keluar pilihannya. Kita coba kita masukkan kategori bisnis baru ya. Jadi atau kita kategori kuliner. Tujuannya apa nanti biar di formulir ini karena kita belum mengisi kategori di sini belum keluar pilihan kategori di sini mana nggak ada kategori karena apa kan di database tidak ada kategori apa yang bisa dibuat pilihan. Jadi nanti Bolt tidak membuat formulir itu jadi tidak bisa diterima oleh si database. Kita buat kategori kuliner dan jasa saja untuk contoh. Nah, di sini kita coba lagi. Ini pasti nanti akan error lagi. Nah, ketika error nanti dia akan attempt to fix. Coba attempt fix. Coba kita kopikan saja errornya di sini. Untuk add bisnis ini sudah berhasil ya, cuman dia di sini kita masih error di submit bisnisnya.
Maaf. Kita coba delete. Nah, ini nanti ketika kita coba sekali lagi nanti akan error. Ketika error nanti kita clear saja, ya, clear. Coba, apa mungkin token kita sudah habis? Oh iya, ternyata token kita sudah habis. Jadi ternyata, nah ini batasan untuk token kita sudah habis. Nggak apa-apa, kita bisa lanjutkan di esok hari. Ini salah satu batasan. Nah ini kita lihat untuk setting ini token kita sudah. Ini untuk halaman nambah bisnis sudah ada, cuman belum ada kolom kategori karena apa tadi kategori belum kita isi. Ini sebetulnya kesalahan dari kita bukan dari bot ya. Jadi pastikan dulu kamu sebelum memerintahkan dia semua yang di database sudah diperlukan. Nah kalau tidak nanti token kita hari ini habis tapi aplikasi kita belum selesai. Oke, saya kira itu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan batasan untuk lovable. Terima kasih.